Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alzatul Bariza dengan NRP 50172511077. Nah, di video ini saya akan membahas dan mereview buku berjudul Geophysics: A Very Short Introduction karya William Lowry. Dalam vlog ini, saya akan membahas isi buku secara per chapter, kemudian memberikan analisis terhadap isi buku, serta pendapat pribadi dan penilaian akhir. Review ini dibuat secara lengkap agar memberikan gambaran menyeluruh tentang buku ini. Buku ini merupakan bagian dari seri Very Short Introduction yang bertujuan menjelaskan suatu bidang ilmu secara ringkas, namun tetap padat dan informatif. Secara umum, buku ini membahas bagaimana metode geofisika digunakan untuk memahami struktur dan proses yang terjadi di dalam bumi. Geofisika sendiri adalah ilmu yang menggabungkan prinsip fisika dengan studi kebumian seperti gempa bumi, medan gravitasi, medan magnet, hingga struktur lapisan bumi. Walaupun ukurannya relatif kecil dan tidak terlalu tebal, buku ini mengandung konsep-konsep penting dalam geofisika. Penulis berusaha menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip fisika digunakan untuk mempelajari bumi, khususnya bagian dalam bumi yang tidak bisa diamati secara langsung. Geofisika sendiri merupakan cabang ilmu yang sangat penting karena dia tuh dapat berperan dalam memahami struktur bumi, menganalisis fenomena alam seperti gempa dan gunung api, dan juga eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk ke chapter yang pertama, yaitu chapter 1 yang berjudul Introduction to Geophysics. Pada chapter pertama ini, penulis memperkenalkan konsep dasar geofisika dan menjelaskan mengapa ilmu ini tuh sangat penting. Nah, ditekankan bahwa sebagian besar bagian dalam bumi tidak bisa diamati secara langsung, sehingga diperlukan metode tidak langsung, yaitu metode geofisika. Yang pertama, di sini dia membahas pengertian dari geofisika sendiri. Geofisika ini adalah cabang ilmu bumi yang menggunakan metode fisika untuk memahami sifat fisik bumi, misalnya seperti densitas, medan magnet, gravitasi, struktur internal bumi, proses-proses yang mengendalikan evolusi bumi. Geofisika mencakup skala yang sangat luas, mulai dari pengamatan dari satelit di luar angkasa hingga proses dalam interior bumi yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, berbeda dengan eksperimen fisika di laboratorium. Kalau geofisika itu dia tidak dilakukan dalam kondisi terkontrol, bergantung pada kondisi alami dan juga sulit diprediksi secara pasti. Contohnya itu gempa bumi. Yang kedua, ada skala waktu proses geologi. Jadi proses di bumi terjadi dalam rentang waktu yang sangat berbeda. Yang pertama ada yang cepat, itu tuh gempa bumi, itu bisa dari detik hingga menit. Nah, ada juga yang sangat lambat, seperti pergerakan lempeng, itu jutaan tahun. Lalu juga ada pembalikan medan magnet yang bisa terjadi selama ribuan tahun. Walaupun lambat, proses ini meninggalkan jejak pada batuan yang bisa dianalisis dengan metode geofisika sendiri. Selanjutnya membahas tentang sejarah perkembangan geofisika. Geofisika berkembang dari filsafat alam menjadi ilmu modern melalui revolusi ilmiah, yaitu abad ke-16 hingga 17, yang di sana juga terdapat beberapa tokoh pentingnya. Dan bidang utama geofisika itu meliputi gravitasi, magnetisme, dan seismologi. Lanjutnya ada juga membahas perkembangan teknologi dalam geofisika, di mana kemajuan teknologi ini sangat berperan dalam perkembangan geofisika, seperti komputer digital, itu bisa untuk pemrosesan data kompleks, lalu satelit, pengamatan global seperti topografi, gravitasi, dan magnet, juga ada GPS, yaitu untuk pengukuran pergerakan bumi hingga milimeter. Selanjutnya ada seismologi dan struktur bumi. Seismologi adalah bidang paling dikenal dalam geofisika, menggunakan gelombang gempa untuk mempelajari struktur bumi. Dia juga dengan seismologi ini kita dapat mengungkap lapisan kerak, mantel, dan inti. Untuk perkembangannya, kita tuh ada seismometer awal terbatas. Lalu seismometer modern sangat sensitif, bahkan dapat mendeteksi noise. Nah, selanjutnya juga di chapter 1 ini membahas tektonik lempeng. Jadi pada tahun 1960-an, data geofisika ini melahirkan teori tektonik lempeng, yang dimana itu menjelaskan pergeseran benua, zona gempa dan gunung api, dan dinamika permukaan bumi. Selanjutnya ada geodesi dan pengukuran bumi. Jadi geodesi ini kita mempelajari bentuk bumi dan medan gravitasi. Untuk perkembangan modernnya itu ada geodesi satelit, di mana data global lebih cepat dan akurat. Selanjutnya
ada geofisika terapan, di mana itu digunakan dalam eksplorasi minyak dan mineral, studi lingkungan, air, tanah, atau pencemaran. Nah, jadi kesimpulan di chapter 1 ini, dia tuh menjelaskan definisi dari geofisika sendiri, yaitu ilmu yang menghubungkan fisika, matematika, dan geologi, manfaatkan teknologi modern, dan juga berperan penting dalam memahami struktur, dinamika, dan evolusi bumi. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke chapter yang kedua, yaitu The Earth Interior. Jadi pada chapter ini, pembahasan mulai masuk ke struktur internal bumi secara lebih ilmiah. Penulis menjelaskan bahwa struktur bumi diketahui melalui analisis gelombang seismik yang menunjukkan adanya lapisan-lapisan berbeda. Bab ini juga membahas bumi sebagai bagian dari sistem tata surya, hukum fisika yang mengaturnya, serta dinamika rotasi, orbit, dan pengaruhnya terhadap iklim. Yang pertama, di sini kita membahas hukum fisika dasar. Jadi ada dua hukum utama yang mengatur sistem bumi. Yang pertama, hukum kekekalan energi, yaitu hukum di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk, contohnya panas menjadi gerak menjadi listrik. Yang kedua, ada kekekalan momentum sudut. Momentum sudut sistem tertutup tetap konstan, contohnya skater berputar lebih cepat saat menarik tangan. Lalu di sini juga membahas tentang asal-usul tata surya. Menurut teori Big Bang, alam semesta itu terbentuk kurang lebih 13,8 miliar tahun yang lalu. Sedangkan tata surya terbentuk kurang lebih 4, miliar tahun yang lalu. Jadi proses pembentukannya itu adalah awan gas dan debu runtuh karena gravitasi, membentuk matahari di pusat, lalu sisa materialnya membentuk cakram, dan juga nanti akan terjadi tumbukan planetesimal dan protoplanet hingga menjadi planet. Nah, di sini juga membahas struktur internal bumi. Bumi memiliki struktur berlapis, ada inti, mantel, dan kerak. Proses pembentukannya, pemanasan itu ada pemanasan akibat gravitasi dan radioaktivitas. Diferensial material, berat ke bawah, ringan ke atas. Klasifikasi planet, jadi planet itu dibagi menjadi planet terestrial atau dalam dan planet raksasa luar. Nah, untuk kesimpulan dari bab 2 ini, chapter 2 ini menunjukkan bahwa bumi itu adalah bagian dari sistem dinamis dalam tata surya. Gerak dan posisi bumi dikontrol oleh hukum fisika, variasi orbit dan rotasi mempengaruhi iklim global, dan juga interaksi gravitasi antar benda langit sangat penting. Selanjutnya kita lanjut ke chapter 3 yang berjudul Plate Tectonics. Pada chapter ini penulis membahas teori tektonik lempeng yang menjadi salah satu konsep paling penting dalam ilmu geosains. Dijelaskan bahwa kerak bumi tidak bersifat statis, melainkan terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang terus bergerak di atas mantel bumi. Pergerakan ini terjadi secara perlahan, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi permukaan bumi. Nah, di bab 3 ini kita membahas pengertian seismologi, konsep tegangan dan regangan, jenis deformasi elastis, gelombang seismik, metode seismologi refleksi, metode seismologi refraksi, lalu noise dalam data seismik, peran seismologi dalam studi bumi. Nah, kira-kira bab 3 itu membahas itu. Kesimpulannya, seismologi ini adalah metode paling efektif untuk mengamati interior bumi secara tidak langsung, memahami struktur dan sifat material bumi, mendukung eksplorasi sumber daya, dan mitigasi bencana. Nah, di chapter 4 ini berjudul seismologi. Jadi kalau tadi sudah membahas seismologi, di sini kita membahas lebih dalam lagi tentang seismologi. Pada chapter ini penulis itu membahas tentang seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari gempa bumi dan gelombang seismik. Dijelaskan bahwa gempa bumi menghasilkan gelombang yang dapat merambat melalui bagian dalam bumi, dan gelombang tersebut dapat digunakan untuk mengetahui struktur internal bumi. Yang pertama itu di sini kita membahas tomografi seismik. Tomografi seismik adalah teknik untuk membuat gambar bagian dalam bumi berdasarkan kecepatan gelombang seismik. Contohnya, lempeng samudra yang dingin terlihat berbeda dari mantel panas. Selanjutnya ada zona subduksi, di mana ciri utamanya adalah lempeng masuk ke dalam mantel dan terjadi di batas lempeng. Hasil pengamatannya itu, lempeng dingin menekuk ke bawah, bisa menembus hingga mantel dalam.
Selanjutnya di sini juga membahas struktur kerak bumi, lalu proyek geofisika skala besar, struktur litosfer, seismologi refleksi dalam industri, konsep impedansi seismik, pengolahan data seismik, dan peran seismologi modern. Nah, jadi di bab 4 ini menyimpulkan bahwa teknik seismik modern memungkinkan pemetaan detail interior bumi, struktur bawah permukaan dapat dianalisis secara 3 dimensi, geofisika juga sangat penting dalam eksplorasi sumber daya dan studi tektonik. Selanjutnya kita lanjut ke chapter 5 yang berjudul Gravity and the Shape of Earth, di mana pada chapter ini penulis membahas tentang peran gaya gravitasi dalam memahami struktur dan bentuk bumi. Dijelaskan bahwa gaya gravitasi di setiap tempat di bumi tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan distribusi massa dan densitas batuan di bawah permukaan bumi. Melalui pengukuran gravitasi, para ahli geofisika dapat memperoleh informasi mengenai kondisi bawah permukaan tanpa harus menggali secara langsung. Jadi beberapa konsep penting yang dibahas itu meliputi variasi medan gravitasi di permukaan bumi, pengaruh perbedaan densitas batuan terhadap gravitasi, bentuk bumi yang sebenarnya yaitu geoid. Jadi aplikasi gravitasi antara lain itu ada eksplorasi minyak dan gas, identifikasi cekungan sedimen, dan juga studi struktur geologi bawah permukaan. Penulis juga menjelaskan bahwa perubahan kecil dalam nilai gravitasi dapat menunjukkan adanya struktur besar di dalam bumi seperti patahan atau rongga. Nah, insight penting di chapter ini adalah medan gravitasi ini tuh dapat digunakan sebagai alat deteksi untuk melihat kondisi bawah permukaan bumi secara tidak langsung. Selanjutnya kita lanjut ke chapter yang ke-6, di mana judulnya adalah The Earth's Magnetic Field. Pada chapter ini, penulis membahas tentang medan magnet bumi serta proses terbentuknya. Dijelaskan bahwa medan magnet bumi dihasilkan oleh pergerakan logam cair di inti luar bumi, yang dikenal sebagai proses geodinamo. Medan magnet ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fungsi utama medan magnet bumi antara lain melindungi bumi dari radiasi berbahaya yang berasal dari matahari, membantu navigasi baik secara alami maupun menggunakan alat. Selain itu, dibahas juga konsep penting lainnya seperti paleomagnetisme, yaitu studi tentang jejak medan magnet di masa lalu, dan juga perubahan posisi kutub magnet bumi dan dari waktu ke waktu. Data medan magnet ini juga digunakan untuk mempelajari sejarah pergerakan lempeng dan mengidentifikasi struktur geologi tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah chapter ke-7 yang berjudul Electrical Method. Pada chapter ini, penulis membahas metode geofisika yang berbasis kelistrikan yang digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan bumi berdasarkan sifat listrik material penyusunnya. Dijelaskan bahwa setiap jenis batuan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan arus listrik. Perbedaan ini dapat diukur dalam bentuk resistivitas atau konduktivitas listrik. Melalui metode ini, para ahli geofisika dapat mengetahui variasi lapisan bawah permukaan tanpa harus melakukan pengoboran secara langsung. Jadi beberapa konsep utama yang dibahas meliputi resistivitas listrik batuan, yaitu kemampuan batuan dalam menghambat arus listrik, konduktivitas, yaitu kemampuan material dalam menghantarkan arus listrik, juga pengaruh kandungan air, mineral, dan porositas terhadap sifat listrik batuan. Di sini, penulis juga menekankan bahwa metode ini relatif efisien dan fleksibel, sehingga banyak digunakan dalam survei lapangan. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan seperti sensitif terhadap kondisi permukaan, dipengaruhi oleh gangguan eksternal, dan juga interpretasi data yang memerlukan keahlian yang khusus. Nah, kita lanjut ke chapter yang terakhir, yaitu chapter 8, Heat Flow and the Earth. Pada chapter terakhir ini, penulis membahas tentang aliran panas dari dalam bumi ke permukaan, serta peran panas tersebut dalam dinamika bumi. Dijelaskan bahwa bumi memiliki sumber panas internal yang berasal dari sisa panas sejak pembentukan bumi, dan juga peluruhan unsur radioaktif di dalam kerak dan mantel. Panas ini kemudian mengalir menuju permukaan melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa konsep penting yang dijelaskan meliputi gradien geotermal, yaitu perubahan suhu terhadap kedalaman, aliran panas bumi dan interior ke permukaan, dan juga distribusi panas yang tidak merata di berbagai wilayah.
Selain itu, panas bumi itu juga memiliki manfaat praktis, yaitu sebagai sumber energi alternatif yang dikenal sebagai energi panas, bumi, atau geotermal. Aplikasi dari studi aliran panas bumi antara lain itu dapat untuk eksplorasi sumber energi geotermal, memahami dinamika mantel bumi, dan juga studi aktivitas gunung api. Namun, penulis juga menyampaikan bahwa pengukuran aliran panas tidak selalu mudah, karena dipengaruhi oleh kondisi lokal dan variasi material bawah permukaan. Nah, itu saja untuk review per chapter dari bukunya. Dan untuk pendapat pribadi saya, menurut saya buku ini tuh sangat cocok untuk pengantar awal geofisika, bahan belajar mahasiswa semester awal, dan juga referensi cepat untuk memahami konsep dasar. Namun, bagi pembaca yang ingin mendalami geofisika secara lebih detail, buku ini tuh masih perlu dilengkapi dengan sumber yang lain, karena seperti judulnya ini hanyalah a very short introduction. Walaupun begitu, keunggulan utama buku ini adalah kemampuannya menjelaskan konsep kompleks menjadi sederhana. Untuk rating bukunya, saya memberikan rating 4,5 dari 5. Penilaian ini didasarkan pada kualitas isinya yang sangat baik, kejelasan penjelasannya baik, kedalaman materinya cukup, dan kemudahan dipahaminya sangat baik. Sebagai penutup, buku Geophysics A Very Short Introduction merupakan pilihan yang sangat tepat bagi siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar geofisika secara cepat, ringkas, namun tetap berkualitas. Buku ini berhasil menjelaskan bagaimana ilmu fisika dapat digunakan untuk memahami bumi, mulai dari bagian dalam hingga fenomena yang terjadi di permukaan. Nah, terima kasih telah menyimak vlog ini sampai akhir. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian dalam memahami buku dan menjadi referensi dalam pembelajaran. Terima kasih.